Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jayani dengan NPM 200508110. Saya ingin presentasikan hasil UTS SIA 4 saya, yaitu Bandar Lampung City Walk, dengan dosen pengampu Bapak Agung Cahyonugroho, ST, MT. Di slide pertama, itu ada konsep masa bangunan Bandar Lampung City Walk. Saat yang saya gunakan ini terdapat di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di sebelah Pasar Sarjana Universitas Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya, lokasi site yang saya gunakan yang saya kotak warna orange ini, dan bentuk site yang akan saya gunakan ini persegi seperti ini. Bangunan memiliki 6 lantai sehingga bila disertakan menjadi seperti ini. Dimulai dari 1 lantai, lantai kedua sampai ke lantai ke-6 menjadi seperti ini. Selanjutnya, analisis tapak Bandar Lampung City Walk. Definisi site. Lahan tersebut merupakan area yang akan difungsikan sebagai pusat perbelanjaan dengan luas site 3.600 meter kuadrat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Tapak ini berada di pusat perkotaan dan berdekatan dengan beberapa tempat pendidikan seperti kampus UBL, Sekolah Dharma Bangsa, dan tempat umum lainnya. Site-nya seperti ini. Selanjutnya, dianalisis matahari. Seperti tertera pada gambar, site menghadap ke arah selatan sehingga cahaya dan panas matahari kurang didapatkan. Seperti di gambar saya sketsakan, matahari terbit dari timur, dari sebelah sini, hingga ke barat. Jadi, sinar matahari yang masuk dari depan bangunan ini kurang masuk secara optimal. Selanjutnya, analisis sirkulasi udara. Seperti tertera pada sketsa, bangunan terdiri lebih dari 1 lantai sehingga angin atau udara bisa didapatkan dari segala arah. Selanjutnya, analisis kebisingan. Sumber kebisingan paling besar berasal dari jalan raya karena menjadi jalur utama yang dilewati berbagai macam kendaraan. Seperti yang saya jelaskan di definisi site sebelumnya, tapak ini berada di pusat perkotaan dan berdekatan dengan beberapa tempat pendidikan, seperti kampus UBL, Sekolah Dharma Bangsa, dan tempat umum lainnya. Sehingga untuk analisis kebisingan ini di sini sangat besar karena berada di pusat kota. Selanjutnya, analisis vegetasi. Terdapat tumbuhan atau pepohonan yang cukup di sekitar site, terutama di belakang site terdapat pepohonan yang cukup. Bisa dilihat dari sketsa yang saya sketsakan atau bisa dilihat langsung dari site-nya yang saya ambil langsung dari Google Maps. Memang area di sekitar site masih terdapat cukup banyak pepohonan walaupun berada di pusat perkotaan. Selanjutnya, bangunan di sekitar site. Itu terdapat Pasar Sarjana UBL tepat di sebelah site dan Fitrinov Swalayan tepat di depan site, dan ada Nuju Cafe di sekitar site-nya. Berikut nama ruangan dan ukurannya yang sudah ditentukan di soal. Nah, selanjutnya itu adalah matriks. Bisa dilihat di layar.
Untuk keterangannya, L itu menunjukkan tinggi, U sedang, H rendah, G ya, M tidak, N tidak penting. Dan keterangan untuk lingkaran yang diwarnai penuh itu berarti dekat, yang diwarnai setengah lingkaran itu agak dekat, dan yang tidak berwarna itu tidak berhubungan antar ruangan. Seperti lobi atau hal itu berhubungan dengan ruang informasi dan keamanan, dan dengan ruang pameran besar, ruang pameran kecil, dengan counter bank, ruang ATM, dan untuk gudang itu terbilang agak dekat. Dan seperti itu selanjutnya sampai AHU dari lobi dan AHU. Selanjutnya masuk ke bubble diagram lantai 1. Di lantai 1 ini terdapat lobi, ruang ATM, counter bank, AHU, MHPV, ME, WC, gudang, kantor sewa, dan ruang informasi dan ruang keamanan. Bisa dilihat dari bubble diagram ini terdapat simbol seperti garis melengkung, simbol matahari, dan simbol panah. Yang dimaksud dari simbol melengkung ini itu adalah menunjukkan sirkulasi udara atau sirkulasi, dan simbol matahari ini menunjukkan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan atau bangunan, dan tanda panah ini menunjukkan dari dalam bangunan itu terlihat tampak atau view keluar bangunan. Dari depan sini terlihat view tampak luar, dan karena terlihat view tampak luar berarti terdapat kaca, sehingga sinar matahari yang masuk menjadi optimal di bagian depan bangunan. Selanjutnya bubble diagram lantai 2. Terdapat ruang retail kecil, retail besar, WC, tangga, dan kantor sewa. Di ruangan ini sedikit padat karena untuk di denah sebenarnya itu ruang retail kecilnya ini cukup banyak di lantai 2 ini. Namun untuk sirkulasi itu dibuat sangat optimal dan memadai dan cukup. Di sela-selanya ini dapat terlihat view keluar sehingga dapat masuknya sinar matahari. Selanjutnya bubble diagram lantai 2 ini tata ruangnya itu kurang lebih sama dengan lantai 2, tata ruang lantai 2, sehingga sirkulasi dan view keluar dan sinar matahari yang masuk ini kurang lebih juga sama dengan lantai 2. Selanjutnya bubble diagram lantai 4. Untuk jenis ruangannya itu masih sama, yaitu retail kecil, retail besar, kantor sewa, WC, dan tangga. Sirkulasi ruangannya masih sama, terasa padat seperti lantai 3 dan 2 karena terdapat ruangan retail kecil yang banyak, namun sirkulasi view keluar dan sinar matahari dapat dioptimalkan. Selanjutnya bubble diagram lantai kelima. Di sini terbilang untuk sirkulasinya terbilang cukup luas dibandingkan lantai 2, 3, dan 4. Ruangan masih sama, itu bedanya tidak ada kantor sewa saja. Ada retail besar, retail kecil, WC, tangga, dan cukup. Jadi sirkulasinya jadi semakin lebih longgar, dan otomatis view untuk keluarnya juga lebih lebar, dan sinar matahari yang masuk itu juga semakin banyak. Selanjutnya bubble diagram lantai 6.
Di sini sedikit berbeda dengan lantai 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terdapat ruang gudang makanan, dapur, ruang saji, ruang makan outdoor, WC, dan tangga. Di lantai 6 atau lantai paling atas ini sirkulasinya sangat-sangat optimal karena di sini terdapat ruang makan yang outdoor. Sehingga sirkulasi optimal, view tampak keluar juga menjadi optimal, dan sinar matahari pun mengikuti dengan optimal karena terdapat ruangan yang outdoor. Selanjutnya, ini terdapat sketsa kasar lantai 1 dan lantai 2, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat di lantai 2 ini, ruangan retail kecilnya cukup banyak, cukup padat, namun sirkulasinya itu bisa dioptimalkan. Ini sketsa kasar lantai 3 dan lantai 4. Seperti penjelasan tadi, memang sirkulasinya sedikit kecil namun dapat dioptimalkan dan tidak mengganggu ruang gerak antar manusia dan sirkulasinya. Lantai 5, sirkulasinya sudah cukup lebar. Ini sketsa kasarnya, sirkulasinya sudah cukup lebar, sehingga view dan matahari masuk juga cukup lebih optimal. Dan lantai 6 terdapat ruang outdoor di sini, sehingga sirkulasi cahaya yang masuk sangat optimal di lantai 6 ini. Selanjutnya preseden. Preseden ini saya dapatkan dari internet dan Pinterest. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.